Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pejuang CASN 2021, teman-teman yang saya banggakan semua. Pada pertemuan kali ini saya akan share bagaimana cara saya menganalisis suatu pilihan formasi ya. Jadi di konsultasi privat saya, setiap peserta bisa memilih 3 formasi yang mereka idam-idamkan. Kemudian saya analisis pilihannya satu persatu plus minusnya seperti apa, dan saya analisis juga nilai akademiknya pada transkrip nilai, apakah dia cocok untuk memilih formasi tersebut atau tidak gitu. Jadi seperti ini contohnya. Jadi pada kasus ini ada salah satu peserta, dia mempunyai nilai IPK 3,0 katakanlah. Kemudian dia dari lulusan perguruan tinggi swasta lokal ya. Dia akan memilih formasi ahli pertama Pranata Komputer dengan jumlah kuota ini ada 3. Kemudian penempatannya di Sekretaris Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi di suatu kementerian. Nah, bagaimana analisisnya? Seperti ini. Jadi sengaja saya sensor ya untuk kementeriannya karena ini kan privasi ya. Ini nama formasinya Pranata Komputer Ahli Pertama, jumlah kuotanya 3, kemudian unit kerjanya di sini Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Informasi. Nah, lokasi unit kerja ini kan di ibu kota Jakarta ya. Jadi jika ibu kota pindah, maka tempat kerjanya juga pindah karena tempat kerjanya nanti di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur ya. Jadi bagi teman-teman yang mengambil Kementerian Pusat dan saat ini ditempatkan di Jakarta, nanti dalam beberapa waktu ke depan pasti nanti akan ikut pindah ke Penajam Pasar Utara ya. Nah, ini saya juga berikan struktur organisasinya seperti ini ya. Nah, ini pusat data dan teknologi informasi, ini penempatannya di sini. Ini ada biro-biro, kemudian di sini ada pusat data. Ini sekretariat jenderal. Jadi saya berikan nanti penempatannya seperti ini dalam struktur organisasi. Ini bisa masuk ke seperti ini, kelompok jabatan fungsional untuk yang Pranata Komputer. Oke, kita langsung lanjut aja. Kemudian ringkasan pekerjaannya lebih banyak berkutat pada masalah server, jaringan, dan database. Juga menggunakan aplikasi GIS pemetaan yang diakses dari seluruh Indonesia. Nah, karena ini banyak pemetaan ya, karena unit kerja ini banyak pemetaan, maka teman-teman semuanya harus bisa menggunakan aplikasi GIS. Ini unit kerjanya. Kemudian untuk SKB-nya, nah berdasarkan tahun lalu SKB-nya ini ada 2, yaitu SKB CAT dan SKB psikotes lanjutan seperti ini. Untuk yang psikotes lanjutan ini meliputi seperti ini ya, ada kecerdasan umum, fleksibilitas berpikir, dan seterusnya sampai berorientasi pada kualitas. Ada ketentuannya juga nilai ambang batas, nilai kumulatif minimal 60 dengan nilai minimal 5 pada komponen integritas, seperti itu. Kemudian saya juga berikan kisi-kisi soal SKB Pranata Komputer Ahli Pertama, seperti ini. Ini mulai dari memahami tentang audit TI, sampai dengan memahami dan mengimplementasikan sistem informasi geografis dan multimedia. Kemudian saya juga jelaskan tunjangan kinerjanya di kementerian tersebut. Ini masuknya dalam kelas jabatan 7, di mana kisaran tunjangannya ini di luar gaji pokok ya. Ini ada 3.915.950. Oke, cukup besar sekali pada kementerian ini ya.
Kemudian hasil analisa saya. Untuk Pranata Komputer Ahli pertama pada kementerian ini memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi ya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kementerian ini memiliki tunjangan yang lebih tinggi. Kemudian kementerian ini juga banyak melakukan perjalanan dinas ya. Dengan demikian, income per bulan di atas rata-rata penghasilan PNS biasa. Jadi wajar kalau persaingannya ketat. Kemudian pada kualifikasi pendidikan, formasi ini membuka peluang yang banyak ya. Hampir semua jurusan boleh mengikuti formasi ini. Kemudian kuota formasi ini hanya 3 orang yang diperebutkan se-Indonesia, sehingga peluangnya sangat kecil sekali. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kuota 3 orang di kementerian dibandingkan dengan kuota 3 orang di pemerintahan kabupaten atau kota ini jauh berbeda ya tingkat persaingannya. Kalau di level kementerian ini bisa ratusan bahkan ribuan. Hanya memperebutkan kursi 3 orang. Kemudian kementerian ini tahun kemarin SKB-nya ada CAT dan psikotes lanjutan, di mana yang namanya psikotes hasilnya tidak bisa kita tebak ya. Karena kan ini psikotesnya beda dengan psikotes yang kita kenal selama ini, misalkan warteg tes atau misalkan tes-tes yang psikotes biasa. Kalau ini kan psikotes lanjutan ya, di mana lebih kompleks untuk tesnya. Jadi kebutuhan kementerian ini nampaknya ingin mendapatkan pegawai yang bisa bekerja keras, berintegritas, dan bisa bekerja sama dengan teman-teman sejawatnya. Kemudian dilihat dari pendidikan dan transkrip nilai, ini kan saya menganalisis transkripnya ya, di mana IPK 3,0 dengan grade kampus swasta lokal ini menurut saya kurang berani untuk memilih formasi di atas. Seperti itu. Jadi saya kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas, maka saya tidak merekomendasikan untuk memilih formasi di atas. Karena apa? Karena dari tingkat persaingan yang sangat ketat, sementara peluru kita berdasarkan transkrip nilai ini kurang bersahabat ya. Jadi daripada ngoyo nanti ketika belajar, mending kita harus menyesuaikan grade kita. Kalau misalkan kita kemampuannya segini di kampus lokal, kemudian dengan IPK standar, ya berarti kita lebih baik memilih instansi pemerintah kabupaten atau kota saja di dekat tempat tinggal kita, dibandingkan kita harus memilih di kementerian yang formasinya sedikit, seperti itu. Jadi jika teman-teman ingin konsultasi lebih dalam mengenai pemilihan formasi CAT ini, teman-teman bisa menghubungi Telegram saya di 088902056460. Oke, saya doakan semoga teman-teman bisa lolos formasi CASN 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prakom Indonesia.